Tadi di sebelumnya kita bisa menggunakan padding ya untuk menambahkan space atau ruang kosong di sekitar widget. Pada terutama kalau tadi contohnya adalah pada label frame. Nah ini sebetulnya tadi ya konsep grid-nya gitu ya. Jadi tentang row dan kolom seperti ini sebetulnya ya. Ini contohnya sama seperti di Excel atau di database table, tabel database, bahwa row 0 dan kolom 0 itu mulai dari pojok kiri atas seperti ini. Jadi ini row 0 ke baris ya, dengan kolom 0, 1 dan 2. Jadi ini layout manager seperti itu. Dan kemudian what happen is that the width of any given column is, nah, berarti misalnya bagaimana kalau misalnya kolom yang ada itu lebarnya ditentukan oleh nama kolomnya yang terpanjang gitu ya. Jadi misalnya nama kolom mungkin beda-beda, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, bagaimana supaya dia menyesuaikan atau misalnya berpengaruh terhadap keseluruhan baris. Jadi di sini contohnya jadi dengan menambahkan widget label frame dan memberikan judul ya di frame-nya itu yang lebih judulnya itu lebih panjang dari ukuran widgetnya. Ini yang tadi ya. Kemudian kita tambahkan di label frame-nya itu ketika label frame ya, button frame, text, win text, label in frame. Nah kalau di sini tag propertinya, misalnya di sini kan ada apa namanya, dibuat banyak apa namanya spasinya ya. Jadi misalnya di sini lebih panjang dari tulisan label enter a name di atas. Dan juga text box entry yang ada di bawahnya. Dua widget itu secara dinamis akan di center ya dengan lebar baru dari kolom ke 0. Oke, cek buttonnya dan dari button tidak center karena dia west ya, rata kiri. Scroll tag, nah ini west east ya, barat timur, berarti dia rata kiri kanan. Ya, tulisannya nanti. Nah sekarang misalnya properti sticky-nya kita hilangkan dari properti scroll text ya. Jadi hanya ada win, karena ada di Windows utama, lebar, width, height, dan wrap. Ya, jadi dia digulung ya. Jadi di grid-nya ini kita comment out ya. Terutama jadi ini supaya tidak dihapus semua ya, supaya kelihatan ya, tapi dia tidak dieksekusi nantinya. Jadi kolom 5 dan kolom 0 dan row 5-nya tetap, dan kolom span-nya 3, tetapi hanya sticky-nya saja ya dihilangkan.
Nah, di sini ada space di sekeliling scroll text yang ini ya. Itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Gitu ya. Kalau yang tadi itu nggak ada, jadi mepet ke ininya ya. Nah, kayak gini nih, mepet banget. Setelah sticky-nya dihilangkan, nah, karena kita menggunakan properti kolom span 3, jadi dia akan menggabungkan gitu ya, 3 kolom sekaligus. Jadi ini ada 1, 2, 3 kolom. Nah ini sticky-nya dihilangkan, jadi dia ada space di kiri kanannya. Kalau tidak ada kolom span 3, berarti dia ya hanya 1 kolom nanti scroll text-nya. Ya. Misalnya, nah jadi seperti ini gitu ya. Dengan lebar ya segitu. Jadi kolom pertama atau kolom 0 akan sangat lebar seperti ini. Itu makanya pentingnya kita menggunakan layout management gitu ya. Nah, salah satu cara untuk kita mengembalikan kembali ke posisi yang tadi ya, dengan menambahkan label frame-nya itu di adjust posisi kolomnya. Jadi kita change the column value from 0 to 1. Kalau di kolomnya jadi 1, berarti digeser ke kanan gitu ya. Nah, jadi di tengah. Di kolom kedua. Nah, kalau di sini contoh berikutnya adalah ya di dalam frame ada frame lagi gitu ya. Jadi misalnya jadi ini win itu adalah jendela utamanya gitu ya. Di dalam jendela utama win itu ada frame mighty. Kemudian di dalam frame mighty ada lagi ini ya, ada apa namanya, ada beberapa widget, label, entry, button dan sebagainya. Jadi win adalah GUI utamanya, window frame, mighty adalah variabel dan yang akan sebagai label frame. Kemudian di dalamnya oke ya, label frame adalah di sini berarti ya tadi ya, sub window dari window utama win dan label dan seluruh widget lain yang ada ditempatkan di dalam label frame. Ya. Jadi karena nah itu ya, scroll text ini belum ada di sini sepertinya. Jadi dia khusus diimport dari Tkinter ya. Jadi ada modul khusus di luar TTK untuk scroll text. Nah, di sini ada label, ini win di utama, ini label ya. Posisinya kolom 0, row 0, lebar 8 kali 4 pixel. Nah, kemudian nah tadi mighty ini sebagai induk ya, yang akan menggantikan yang namanya mighty ya. Yang menggantikan win ya, jadi di dalam frame-nya namanya mighty. Nah, kita tambahkan label dengan tulisan enter a name. Posisinya kiri atas. Nah, jadi seperti ini ya.
Jadi ini adalah frame besar gitu ya, yang ada di dalam window utama. Kemudian di dalam frame ini ada lagi label frame ini. Jadi ada frame besarnya. Jadi semua widget yang tadinya di window utama atau di Win ya, dipindahkan ke dalam label frame Mighty. Namanya Mighty Python. Jadi semua widget itu ada di dalam label frame Mighty Python. Kemudian di sini misalnya kita reset label in frame ya, widget label in frame to the left without messing up our view layout. Jadi kita geser ke kiri, tapak kiri ya. Nah, ini sticky west ya, tapak kiri. Nah, itu ya, dan seterusnya. Nah, nanti bisa Anda coba satu persatu. Source code-nya sudah saya tambahkan di e-learning. Nanti tinggal Anda buka di Visual Studio Code ya, tapi dengan terlebih dahulu di ekstrak dulu. Nah, seperti ini ya. Misalnya ini chapter 2. Bentar, udah muncul gitu. Ini belum muncul. Ini ya, chapter 2 ada beberapa yang bisa Anda langsung coba sampai itu Bapak, ada menu ya. Ya. Maaf Pak, untuk tugasnya berarti dimulai dari yang mana ya Pak? Soalnya dari yang PDF Bapak kasih nggak dikasih tahu Pak dari mana. Dari yang chapter 2, kan chapter dari 1 udah hari Selasa kemarin. Udah Pak, yang chapter 1 udah. Iya, udah chapter 1 kan udah kemarin. Oh, berarti chapter 2 semuanya Pak? Iya, jadi tinggal Anda coba aja nanti. Ya, misalnya grid layout. Ya, Anda run. Nanti hasilnya di screenshot. Nah, nanti Anda buat dalam bentuk formatnya, sebentar. Saya buka. Sambil nanti ya tadi kalau pengen tahu seperti apa prosesnya ya Anda baca-baca di bagian how it work-nya ya, siapa tahu nanti pas ujian ada soal dari situ juga gitu ya. Menganalisa bagaimana cara kerjanya. Jadi nanti kayak gini nih. Chapter 2 ya. Bentar. Oh ya, betul. Bentar. Nah, udah muncul ya? Belum. Ini kan sudah ada nih, ya. Tadi yang saya buka kan ada susunan itu ada arranging several label within a label frame widget yang pertama gitu ya. Nah, nanti Anda buat format seperti ini, itu yang sudah ada di ini ya, sudah ada di e-learning ya, seperti ini. Nanti hasilnya dieksekusi. Nanti tambahkan ke sini hasil eksekusinya. Kok nggak ada di bawahnya kali ya. Nah, ini kayak gini gitu ya. Kemudian yang kedua, using padding to add space around widget. Jadi ini judul juga tadi diambil dari yang tadi ya. Terus ya. Jadi nanti susunannya sesuai dengan yang di format PDF tadi, yang file PDF yang chapter 2 layout management. Nah, nanti sini hasil eksekusinya. Ini kalau misalnya blue yang dipilih gitu ya. Nah, yang ketiga, how widget dynamically expand the GUI. Sampai, nah, terakhir kan using the grid layout manager.
di nah ini kan tempat terakhir itu tentang kanvas ini ya, sorry sampai kanvas ya. Ini ada progress bar seperti ini. Sebentar saya share dulu ya. Nah, ini misalnya, ini kan nama filenya GUI_progress bar. Berarti nanti judulnya di atasnya adalah adding a progress bar to the GUI, gitu ya. Sampai tadi yang paling bawah itu adalah how to use the canvas widget. Itu yang terakhir, nanti filenya adalah GUI_tooltip.py yang ada di folder chapter 2. Gitu ya. Jadi kalau misalnya GUI_tooltip.py itu berarti ada di agak beda ya, sebentar. Ini kayaknya versi itunya beda. Grid layout, label frame, long label. Ya, atau ngikutin ini aja ya. Kayaknya ini kerjanya sampai chapter 3. Ini chapter oh iya, progress bar ini kayaknya di chapter 3. Ya, ini chapter 3. Chapter 2 itu hanya sampai menu. Nanti chapter 3 bisa Anda coba juga. Ya. Di situ sebenarnya sudah ada link untuk download source code-nya ya. Ini kayaknya chapter 3. Oh iya, chapter 3. Sorry. Jadi chapter 2 hanya sampai ini mungkin buat kalau misalnya minggu depan ya bisa dicoba chapter 3. Karena ada kaitannya dengan OOP-nya. Message box segala macam nih penting juga. Sebelum kita nanti mungkin setelah UTS kita coba contoh aplikasi yang nanti Anda buat aplikasi yang mirip dengan contoh ya. Untuk entry. Oh iya. Jadi kalau di chapter 3 itu customisasi ya. Ya sesuai dengan keinginan kita. Dari mulai message box sampai kanvas tadi. Jadi di chapter 2 hanya sampai yang ini adalah ya GUI grid layout ya. Jadi dia menggunakan grid layout atau layout manager. Nah, using the grid layout manager. Nah, sampai sini aja. Jadi nanti filenya berarti yang grid layout.py. Grid layout.py. Grid oh yang ini betul. Nah, itu ya. Jadi chapter 2 saja karena chapter 1 sudah dikerjakan kemarin gitu ya.
Nah, ini grid layout. Kalau tinggal Anda eksekusi saja. Nah, ini kan ada tampilannya tuh. Tampil nggak? Lalu saya tampilkan dulu. Karena dia di jendela yang berbeda. Nah, ini yang terakhir kayak gini ya. Seperti ini. Jadi sampai ada menunya nih. Ya. File, new, exit. Tapi kayaknya ini baru sebatas exit ya. Kalau di exit tadi ini hilang. Kemudian ada help, ya, about. Tapi belum ada karena biasanya nanti dalam bentuk jendela baru yang seperti message ya, message box yang ada di chapter 3. Tapi ini sini ada, nah ini kalau tadi kan ini adalah label frame ya, ini label frame. Tapi di sini ada juga tab ya, ada tab 1, ada tab 2. Tab 1 yang tadi, tab 2 itu masih kosong. Nanti tinggal kita tambahkan aja di sini apa widgetnya. Kalau kita klik exit, hilang ya. Nah, itu ya, silakan dicoba dikerjakan hari ini juga sampai pukul 14 kalau nggak salah. Dicoba satu-satu, kemudian kok shortcode-nya dipindahkan ke tadi format laporannya, dokumentasinya, sambil ditambahkan juga hasil eksekusi dari screenshot dari hasil eksekusinya. Baik, itu saja ya untuk kuliah tatap mukanya. Kalau nanti ada pertanyaan, ada problem, ya bisa ditanyakan di grup. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak. Ya. Untuk deadline-nya nggak bisa diperpanjang Pak. Kenapa memang? Kayaknya kurang deh Pak kalau waktu 1 jam ini. Ya ini dikerjainnya dulu ya. Nanti kalau misalnya sampai jam 2 masih ada yang belum, kan sebenarnya kodenya sudah ada semua itu. Tinggal di apa namanya Anda download ya. Chapter 2 misalnya, kemudian Anda ekstrak, nanti buka foldernya di Visual Studio Code, nanti kita coba satu-satu. Gitu ya. Iya Pak. Tapi dicoba aja dulu ya, coba dulu ya. Iya. Pelajaran saya kan mata kuliah terakhir ya. Selesai nggak ada lagi? Nggak ada. Oh ya udah, nanti saya tambahin waktunya ya. Oke, baik. Terima kasih ya, sama-sama. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.